back to our channel. Aku Nida, Aku Helsa. Aku Gita. aku Intan. Aku Rafiki. Kami baru aja selesai diskusi mau observasi buat besok. Observasi kemana sih kita? Cluenya 3 lahan basah dalam 1 tempat. Teman-teman masih penasaran kan? Mau observasi kemana sih kita? Ikutin terus ya. Setengah perjalanan ditempuh mulai dari Banjarmasin hingga Tabanio. Sesampainya di sana kami langsung menuju balai desa untuk menyerahkan surat perizinan. Tak menyangka, kami juga berkesempatan langsung bisa mewawancarai Pak Kades terkait kawasan lahan basah dan latar belakang kehidupan di Tabanio. Saya sebagai kepala desa beliau, nama saya Madrasa. Pak, kan berdasarkan yang ulun lihat nih di desa Tabunio ini ada sungainya, ada lautnya, ada persawahannya juga. Nah, kawasan lahan basah seperti itu seberapa penting Pak untuk warga di sini? Itu sangat penting bagi masyarakat kami Tabunio, karena penduduk kami di Tabunio, masyarakat Tabunio ini itu adalah menikmati hak penghasilan antara lahan basah itu pertanian dan nelayan. Jadi itulah penghasilan warga kami selama ini. Apa program khusus misalkan dari kepala desa terkait penjagaan lingkungan, misalkan kayak gotong royong tiap tahun, tiap bulan, atau ada kegiatan apa gitu Pak? Untuk gotong royong itu untuk pembersih-bersihan itu kadang-kadang kita mengadakan setahun itu ada 3 kali atau beberapa kali gitu. Jadi Kemudian Pak, biasanya kan di tiap daerah tuh ada kayak selamatan atau kayak pesta adat lah atas rasa syukur terhadap hasil panen gitu. Nah di desa Tabunio ini ada Pak kayak gitu? di desa Benu ada 2 acara selamatan, itu syukuran sebagai terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan rezeki kepada kami dari bidang nelayan maupun dari pertanian. Nah itu setiap tahun kita ada acara, yaitu syukuran, selamatan pantai dan selamatan pertanian. Itu baru kemarin diadakan, pada hari Kamis kemarin itu diadakan selamatan hasil dari pertanian. Ini yang terakhir nih Pak, apa harapan Bapak nih untuk masa depan kawasan lahan basah yang ada di desa Tabanio? Ya mudah-mudahan untuk pertanian terutama ya, itu selalu berkembang dan sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden Prabowo itu untuk meningkatkan lahan pertanian, menjadikan negara kita itu negara sebagai agraris ataupun untuk memperluas lahan pertanian sehingga negara Indonesia kita kekurangan pangan untuk kebutuhan pokok kita Indonesia. Desa Tabanio atau Tabunio adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Desa ini memiliki wilayah seluas 2.545 hektar yang terbagi dalam 2 jenis lahan, yaitu lahan kering dan lahan basah. Salah satu bagian terpenting dari kehidupan masyarakat desa adalah lingkungan lahan basahnya. Seperti apa lahan basah di desa Tabanio? Yuk tonton video ini lebih lanjut. Sungai yang biasanya kita kenal hanya sebagai tempat mandi, mencuci pakaian, dan lain-lain ternyata memiliki fungsi yang jauh lebih beragam. Di Banjarmasin misalnya, kita mengenal Pasar Terapung. Inilah sungai di Tabanio. Kalian pasti bingung kenapa banyak sekali kapal di sungai? Jadi, sungai di Tabanio digunakan sebagai tempat berlabuh kapal nelayan yang datang mencari ikan di tengah laut. Kapal masuk lewat muara dan berlabuh di sungai Tabanio. Kapal ini berlabuh di sungai selama 15 hari dan berlayar di laut selama 15 hari.
Itu berarti 15 hari nelayan mencari ikan di laut dan nelayan beristirahat di desa selama 15 hari. Ekosistem yang ada di sungai ini berupa ikan timpakul, yuyu, gabus, dan ikan sungai lainnya, serta pepohonan kelapa, rambai. Setelah kita melihat langsung bagaimana sungai di Desa Tabunio menjadi bagian penting dari kehidupan warga, sekarang kita lanjut ke bagian yang gak kalah menarik, yaitu laut. Laut di Desa Tabunio mempunyai peran besar sebagai sumber penghidupan utama. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai nelayan yang bergantung langsung pada hasil laut. Salah satu yang paling terkenal dari desa ini adalah ikan asin tenggiri. Rasanya yang khas dan menjadi andalan. Menariknya lagi, kemarin kami juga berkesempatan melihat langsung aktivitas para nelayan yang sedang mencari udang papai. Udang ini cukup khas dan banyak dicari. Setelah ditangkap oleh nelayan tadi, udang-udang itu dijemur di tengah desa di halaman warga. Sebagai bagian dari proses pengolahan tradisional yang masih dilestarikan sampai sekarang. Selain udang papai, hasil laut lainnya seperti cumi-cumi, ikan tenggiri, ikan peda, ikan tongkol, ikan otek, dan berbagai jenis ikan segar lainnya yang juga dapat diolah menjadi produk rumahan seperti kerupuk dan amplang. Buat masyarakat di sini, laut bukan cuma sekadar mencari nafkah, tapi juga bagian dari identitas mereka. Jadi, menjaga laut berarti menjaga kehidupan dan masa depan Desa Tabunio. Sudah berapa lama Pian jadi nelayan di sini? Sekitar 12 tahun lah. 12 tahun ya. Ya, Iwak apa aja yang rancak Pian dapat? Nah, Pian dapat iwak ini di tengah laut kah atau masih di muaranya aja? di tengah laut, iwaknya iwak tongkol, bawal, telang. Ya kadang-kadang ada iwak pedanya. Ya, Kan Pian sudah lewatnya jadi nelayan. Pian tuh iwaknya lebih banyak yang zaman bahari atau yang lainnya? jelas banyak yang zaman bahari kan kada ke tengah, udah di babak muara aja. Sedangkan di tengah sudah melebihi dari 40 mil. Jadi yang bahari tuh di muaranya aja masih sudah Ya, dapat. kada jauh lah, angkat 1 mil atau 2 mil pada muara sudah ada dapat. Tanaman di sekitar sini tuh apa aja kira-kira kayak di sekitar sungai? Sekitar sungai ini bakau. Bakal. Apa ya sampai rambai menyuruh situ kan rambai bakau buta-buta jauh sini pohon-pohonannya untuk di sekeliling di sepanjang sungai Pohon kelapanya juga termasuk. Cuma agak lah sedikit lah, cuma termasuk juga kan pohon kelapanya atau pohon nipah. Tapi yang terbanyak itu apa pohonnya? Bakau yang terbanyak. Halo, ayo angkat tangan yang tadi pagi makan nasi. Baik, sawah yang kita lihat ini adalah karpet hijau kehidupan, lahan basah buatan yang sangat cerdas. Mari kita bedah rahasia di balik kekayaan sawah ini. Boleh Pian perkenalkan nama Pian? Sofia. Oke. Nah, kami di sini hendak izin wawancara. Aku tahu mengenai sawah. Nah, jadi berapa lama sudah Pian bertanam di sini? Rumah Nggih. 20 tahun boleh ya sudah 20 tahunan rumah di sini. Terus biasanya banyu apa yang Pian pakai dasar membasahi tanaman? Ya, kan banyu dari hujan kah atau sungai? Banyu hujan. Banyu hujan. Kalau misalkan alatnya dasar manen atau bertanam tuh ada alatnya kah? Kerja pakai tangan biasa aja. Oh, ini kalau panennya juga Pakai motor. Sawah adalah ekosistem lahan basah buatan yang sengaja dibuat dan dikelola secara intensif oleh manusia untuk tujuan utama budidaya tanaman padi. Adanya pematang sawah atau disebutkan masyarakat setempat dengan istilah galangan, yaitu tanggul tanah sempit yang memiliki fungsi sebagai batas petak sawah dan jalur akses bagi petani. Terdapat pula berbagai jenis keanekaragaman hayati di sekitarnya, seperti talas atau umbi-umbian. Adapun beberapa pohon kelapa dengan batang tinggi dan daunnya melambai mengindikasikan lokasi tropis. Pemanfaatan sawah bagi masyarakat setempat tak lain ialah sebagai sumber pangan, pendapatan, serta penyedia lapangan kerja. Nah, itu tadi adalah 3 kawasan lahan basah yang ada di Tabunio. Masing-masing punya peran penting, mulai dari tempat mencari ikan hingga menjadi sumber utama kehidupan warga. Tapi
Tapi, pemanfaatan lahan basah tidak hanya sekadar itu. Salah satunya bisa kita lihat di pesisir pantai Tabanio yang kini berkembang sebagai kawasan ekowisata. Karena lokasinya yang dekat dari pusat kota, pantai ini kerap menjadi destinasi favorit warga. Selain itu, warung-warung dan usaha lokal pun tumbuh memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sungai laut. Terima kasih. Sawah subur. Gimana guys, seru kan perjalanan kami? Pengalaman berharga banget nggak sih bisa eksplor 3 kawasan lahan basah dalam satu tempat? Nah, selain itu kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa dan warga sekitar sana yang sudah mengizinkan kami untuk eksplor. Dan Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan kami di Tabanio. bye!